I don't wanna go to school tomorrow, I can study thinking about you, and you know I always do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supianti Agustin, mahasiswi dari Universitas Subang, program studi Sistem Informasi dengan nomor pokok D1A 2023. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda S, SH, MH, MIP. Adapun resume dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan kewarganegaraan. A. Latar belakang pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Adapun beberapa hal yang melatar belakangi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yaitu: pertama, perubahan pendidikan ke masa depan; kedua, dinamika integral bangsa Indonesia. Adapun faktor yang menjadi penyebab dinamika internal yaitu: 1. Faktor eksternal, 2. Faktor internal. B. Pengertian dan tujuan kewarganegaraan. Pengertian pendidikan kewarganegaraan yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disebut UUD 1945 mengatakan mengamanatkan bahwa tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan pendidikan kewarganegaraan, adapun beberapa tujuan. Yang pertama, tujuan nasional; yang kedua, tujuan pendidikan nasional. Fungsi dan capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ada beberapa fungsi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, fungsi pendidikan kewarganegaraan; yang kedua, capaian pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dan adapun visi dan misi pendidikan kewarganegaraan. Terus, adapun kompetensi pendidikan kewarganegaraan, dan ada juga metodologi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. C. Landasan pendidikan kewarganegaraan. Dalam mempelajari pendidikan kewarganegaraan ada beberapa landasan, diantaranya sebagai berikut. Pertama, landasan ilmiah. Di dalam landasan ilmiah ada dasar pemikiran pendidikan kewarganegaraan. Kedua, objek pembahasan pendidikan kewarganegaraan. Tiga, rumpun keilmuan pendidikan kewarganegaraan. Dan adapun landasan-landasan hukum yang di dalamnya ada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan lain-lainnya. Yang ketiga, landasan historis. D. Pancasila sebagai nilai dasar pendidikan kewarganegaraan. Adapun peran-peran nilai dalam setiap sila Pancasila adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab; tiga, muatan sila persatuan Indonesia; empat, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; lima, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 2. Memahami identitas nasional sebagai karakter bangsa Indonesia. A. Proses bangsa dan bernegara. Dalam proses bangsa dan bernegara, yang pertama ada asal-usul bangsa Indonesia, yang kedua asal-usul istilah Indonesia. B. Istilah nasional. Pengertian identitas nasional yaitu istilah identitas nasional, national identity, berasal dari kata identitas dan nasional. Identitas, identity, secara harfiah berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Yang kedua, unsur-unsur identitas nasional. Dalam unsur-unsur identitas nasional ada beberapa unsur. Yang pertama, pola pikir, pola perilaku, lambang-lambang, alat-alat perlengkapan, tujuan, dan yang ingin dicapai. Adapun yang ketiga, faktor-faktor pembentukan identitas nasional. Beberapa faktor pembentuk identitas nasional antara lain: primordial, sakral, tokoh, kesediaan bersatu dan perbedaan, sejarah, perkembangan ekonomi, kelembagaan, dan keempat, identitas nasional Indonesia sebagai karakteristik bangsa. C. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Pancasila sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk hidup sehari-hari. Pancasila diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, Pancasila dipergunakan untuk menunjukkan arah semua aktivitas atau kegiatan dan kehidupan di dalam segala bidang, yang berarti semua tingkah laku dan tindak atau perbuatan setiap manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua sila dalam Pancasila. D. Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bangsa Indonesia. Adapun yang menjadikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia antara lain: pertama, Bhinneka Tunggal Ika dalam negara pluralistik; yang kedua, Bhinneka Tunggal Ika sebagai bentuk identitas keragaman bangsa Indonesia; bab 3. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. A. Pengertian ideologi. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata idea disamakan arti dengan cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang bersifat tetap yang harus dicapai. Sehingga cita-cita yang bersifat tetap itu sekaligus merupakan dasar pandangan atau paham. B. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dan dalam mewujudkan tujuan untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia pembentuk negara. C. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lainnya. Dalam hal perbandingan, ideologi bisa dibandingkan melalui
Pertama, ideologi Pancasila. Kedua, ideologi liberalisme. Ketiga, ideologi konservatif. Ketiga, ideologi sosialisme komunisme. Kelima, ideologi fasisme. D. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100 PUU strip 21 2013 dapat dilihat dari pokok perkara. Kedua, pendapat ahli. Ketiga, pendapat Mahkamah Konstitusi dan lain-lain. Bab 4. Memahami negara, konstitusi, dan warga negara. Memahami negara. Secara etimologi, istilah negara berasal dari kata status atau statum, bahasa Latin klasik, adalah suatu istilah abstrak yang menunjukkan keadaan tegak dan tetap atau sesuatu yang memiliki sifat-sifat tegak dan tetap. Negara adalah organisasi yang dalam suatu wilayah dapat memaksa kekuasaan secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. B. Memahami konstitusi. Secara klasik terdapat dua perkataan yang berkaitan erat dengan pengertian kita sekarang tentang konstitusi, yaitu dalam perkataan Yunani kuno, politie, dan perkataan bahasa Latin constitution yang juga berkaitan dengan kata jus. Saya memahami warga negara Indonesia. Warga negara merupakan terjemahan dari kata citizen bahasa Inggris yang mempunyai arti warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, bawahan atau kaula, sedangkan warga mengandung arti peserta, anggota atau warga dari suatu organisasi atau perkumpulan. Bab 5. Memahami negara hukum dan hak asasi manusia dan demokrasi. Memahami negara hukum. Istilah negara hukum, Rechtsstaat, atau rule of law merupakan suatu istilah yang muncul pada abad ke-10, namun sesungguhnya konsep negara hukum tersebut sudah tercetus sejak abad ke-17 di negara-negara Eropa Barat bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja dan para raja yang berkekuatan absolut pada waktu itu. B. Memahami hak asasi manusia. Pengklaiman Indonesia sebagai negara hukum apabila dicermati dan ditelusuri dari substansi pembukaan maupun pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa model negara yang dianut Indonesia adalah negara hukum dalam arti material atau diistilahkan dengan negara kesejahteraan welfare state atau negara kemakmuran. C. Memahami birokrasi Indonesia. Bisa dapat dipahami dari perkembangan demokrasi di Indonesia, pengertian demokrasi Pancasila. 3. Prinsip-prinsip demokrasi Pancasila. Bab 6. Memahami wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional Indonesia. Pengertian wawasan Nusantara. Setiap bangsa mempunyai wawasan nasionalnya, national outlook, yang merupakan visi bangsa yang bersangkutan menuju masa depan. Kehidupan berbangsa dalam suatu negara memerlukan suatu konsep pada pandangan atau wawasan nasional yang bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keutuhan bangsa dan wilayah serta jati diri bangsa itu. B. Landasan, hakikat, dan asas-asas wawasan Nusantara. Adapun landasan dari wawasan Nusantara. Pertama, landasan wawasan Nusantara. Kedua, hakikat dan asas wawasan Nusantara. C. Kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan dan fungsi wawasan Nusantara antara lain adalah 1. Kedudukan, 2. Fungsi, 3. Tujuan wawasan Nusantara. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah sebagai ruangan hidup. Kedua, geopolitik dan geostrategis. 3. Perkembangan wilayah Indonesia. E. Unsur-unsur dasar wawasan Nusantara. Yang pertama, unsur wadah. Kedua, isi wawasan Nusantara. 3. Tata laku wawasan Nusantara. F. Implementasi wawasan Nusantara. Adapun beberapa implementasi. Yang pertama, wawasan Nusantara sebagai pancaran filsafat Pancasila. Kedua, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Ketiga, hubungan wawasan Nusantara dengan ketahanan nasional. Bab 7. Memahami ketahanan nasional dan integrasi nasional Indonesia. A. Ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dalam bahasa Inggris bisa disebut sebagai national resilience atau dalam terminologi barat yang kurang lebih semakna dengan ketahanan nasional dikenal dengan istilah national power, kekuatan nasional. Adapun ketahanan nasional, pertama, unsur-unsur ketahanan nasional, landasan ketahanan nasional, asas-asas ketahanan nasional, sifat-sifat ketahanan nasional, pendekatan astra dan mewujudkan ketahanan nasional. B. Pengaruh ketahanan nasional. Adapun beberapa pengaruh. Pertama, pengaruh hak asasi manusia. Kedua, pengaruh demokrasi. Ketiga, pengaruh lingkungan hidup. Keempat, pengaruh aspek ketahanan nasional terhadap kehidupan bangsa dan negara. C. Integrasi nasional. Adapun beberapa integrasi nasional. Pertama, integrasi nasional dan prioritas masyarakat Indonesia. Integrasi nasional adalah upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Kedua, strategi integrasi. Ketiga, integrasi nasional. Dari uraian-uraian di atas, yaitu merupakan resume dari buku pendidikan Pancasila ini. Demikian resume dari buku ini saya buat untuk memenuhi mata kuliah pendidikan